pada saat ingin membeli emas, kenali terlebih dahulu terkait dengan apa itu investasi di emas. Tata cara jual belinya, lalu risiko-risiko yang melekatnya gitu kan ya. Dan bagaimana kita juga melakukan penyimpanan emas tersebut. Penting nih, kadang-kadang kita punya emas tapi kita nggak tahu cara menyimpannya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Melani Karina dari lantai 19 Muamalah Tower di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Teman-teman, emas adalah salah satu instrumen yang menjadi primadona seluruh investor, baik itu investor individual ataupun investor korporasi. Nah, di masa lalu bahkan barter barang dan jasa juga selalu menggunakan emas. Emas juga adalah salah satu dan satu-satunya elemen yang jika diliburkan dengan suhu tinggi hingga meleleh, maka beratnya tidak akan berubah sama sekali. Tidak seperti kebanyakan logam mineral lainnya. Nah, pada Muamalah Talk kali ini kita akan membahas seluk-beluk investasi emas. Untuk itu kita sudah menghadirkan Head of Retail Liabilities, Wealth Management and Digital Banking Bank Muhammad Indonesia, Bapak Wang Wardana sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Wang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir nih mau sharing-sharing sama kita. Kita mau kupas seluk-beluk instrumen investasi emas. Yeah. Nah, untuk itu Pak Wang, mungkin pertama-tama kita akan buka dengan pertanyaan yang basic nih Pak. Kenapa sih emas atau investasi di emas ini selalu menjadi primadona? Dan sebetulnya apa alasan utamanya banyak orang memilih untuk berinvestasi di instrumen emas? Ya, terima kasih Mbak Mei. Jadi kalau kita bicara masalah investasi emas, ini memang suatu jenis investasi yang unik. Ya. Dan mungkin kalau kita boleh bilang ini merupakan salah satu produk investasi yang tertua kali ya, karena sudah jadi zaman dahulu nenek moyang kita sudah investasinya kalau nggak tanah juga emas seperti itu. Dan kalau kita lihat emas ini memang sudah menjadi primadona investasi sejak zaman dahulu. Dan kalau kita pelajari dari waktu ke waktu, kenapa? Karena ternyata investasi emas ini memberikan banyak benefit dan keuntungan bagi investornya. Salah satunya adalah emas ini adalah merupakan produk yang inflation risk free, ya. Jadi kalau kita beli beli kambing kurban misalnya tahun 50-an atau 40 atau tahun 40-an yang lalu 1950-an gitu ya. Itu dengan nilai misalnya 3 gram emas. Sampai sekarang pun kalau kita beli kambing ya kurang lebih nilainya sama, 3 gram emas dapat sektor kambing gitu kan ya. Jadi walaupun dari nilai rupiahnya itu terus semakin hari semakin mahal, semakin meningkat, tapi dari sisi emasnya, nilai emas gram emasnya itu masih sama kurang lebihnya. Jadi makanya kita sering sebut sebagai terbebas dari risiko inflasi. Seperti justru itu. malah saat inflasi semakin tinggi, emas ini bisa dibilang sebagai aset lindung inflasi tadi ya Pak. Betul, ya. Karena betul. nilainya tadi masih tetap sama walaupun sebetulnya nilai dari uang sendiri sudah berubah gitu ya seiring dari waktu ke waktu. Nah, Pak, bener nggak sih Pak kalau setiap lembar uang atau koin gitu ya, rupiah mungkin yang diterapkan oleh Bank Indonesia atau dolar yang dikeluarkan oleh The Fed selaku Bank Sentral Amerika, Bank Sentral sendiri akan mengendapkan emas di sebuah brankas tersembunyi yang katanya sebagai pengganti nilai uang yang diterbitkan tadi. Karena kan sebetulnya secara materi gitu ya, nilai uang kertas itu kan tidak berharga seperti emas yang tadi ada nilainya gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita belajar dari sejarah ya, dari sejarah bahkan itu sudah sampai sekian tahun bahkan sampai hari ini, memang dari bank sentral itu mereka menggunakan emas sebagai underlying pada saat mereka mencetak uang. Ya, jadi confirm tuh ya Pak. Berarti pada saat ada uang yang diterbitkan, underlying penerbitan uang tadi adalah emas. Emas ya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu ya, sejak zaman dahulu. Jadi memang kalau misalnya ada bank sentral yang mereka membeli emas ke suatu provider emas besar ya, memang tujuannya itu adalah nantinya akan menjadi underlying pada saat mereka mencetak uang yang akan beredar di pasaran. Karena itu akan menjadi jaminan ya, jaminan seberapa besar atau seberapa banyak nilai uang kertas atau uang koin yang beredar di market seperti itu.
Ya. Menarik ya itu ya, salah satu fakta lainnya gitu ya Pak. Nah Pak, berbicara tentang inflasi tadi dan emas sebagai salah satu instrumen investasi yang bisa melindungi aset kita dari inflasi, sebetulnya bagaimana sih Pak mekanisme yang dapat menjelaskan bahwa emas itu bisa menahan inflasi, dan apakah benar kalau harga emas itu katanya selalu naik? Ya, intinya begini, kalau kita lihat dari harga emas itu memang dari waktu ke waktu ya, mungkin nilainya itu terus bertumbuh ya. Dari waktu ke waktu nilainya bertumbuh. Kenapa? Karena kan memang dari waktu ke waktu juga ada tekanan inflasi ya, tekanan inflasi. Otomatis dari waktu ke waktu harga atau nilai emas itu juga akhirnya bertumbuh mengikuti perkembangan inflasi tersebut. Jadi kalau emas ini kan sebagai tadi salah satunya sebagai underlying dari bank sentral pada saat mereka mengeluarkan uang gitu kan ya. Di sisi lain juga emas ini bisa juga dipergunakan oleh para investor ya, untuk membagi risiko. Ya, di mana mungkin pada saat mereka melakukan investasi ada sebagian ke produk-produk yang memiliki risiko tinggi, ada juga yang produk-produk yang memiliki risiko rendah ya, yang untuk membalance pada saat mereka melakukan investasi. Nah, kalau kita lihat benefit daripada investasi emas ini memang banyak sekali memberikan keuntungan ya, karena memang dari waktu ke waktu nilainya bertumbuh sesuai dengan kenaikan inflasi tadi ya, sehingga walaupun mungkin kalau kita, karena ini dalam bentuk fisik ya, mungkin kita taruh di suatu tempat misalnya di safe deposit box gitu ya, mungkin dari tahun ke waktu nggak terasa ternyata nilai dari emas yang mungkin secara gramasenya tetap sama, misalnya kita punya ada 100 gram emas ya, mungkin nilainya tetap sama 100 gram emas, tapi begitu kita jual mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan nilainya akan berubah. Secara fisik sama, tapi nilai atau materi yang terkandung di dalamnya tentunya berubah seiring dengan peningkatan inflasi tadi ya Pak. Betul, iya. Cocok berarti itu untuk investasi, karena tadi aset lindung nilai dari inflasi sendiri ya Pak. Nah Pak, adakah korelasi antara saham dan emas? Katanya sih kalau harga saham lagi naik nih Pak, harga emas justru malah turun. Justru sebaliknya, kalau saham lagi turun, harga emas pasti justru melambung naik. Apakah karena hal ini juga emas sering memiliki sebutan instrumen safe haven? Ya. Sebetulnya kalau kita lihat di sini emas itu boleh dibilang sebagai safe haven aset ya. Ya, dimana sebetulnya orang membeli emas itu salah satunya alasannya sebagai balancer ya. Pada saat kondisi market lagi membaik ya, dimana pertumbuhan ekonomi membaik ya, dan kemudian income per kapitanya juga tumbuh. Akhirnya orang-orang ada kecenderungan untuk melakukan investasi ke produk-produk yang memiliki risiko lebih tinggi. Ya. Nah, pada saat itu biasanya untuk orang yang sudah ahli dalam berinvestasi, bagaimanapun situasi di market, karena kan market kan kadang-kadang unpredictable, volatile ya Pak ya. Ya betul. Sehingga ada momen di mana mereka tetap harus menjaga rasionya. Mungkin pada saat kondisi market yang lagi membaik gitu ya, mereka akan tingkatkan ke produk-produk yang memiliki risiko tinggi. Otomatis ekspektasinya returnnya juga tinggi. Betul. High risk, high return. Baik lagi ke prinsip itu ya Pak. Betul ya. Tapi tetap aja mungkin secara rasio investasi emasnya mungkin dikurangi. Yang mungkin tadinya 50-50 perbandingnya rasio turun menjadi 70-30 dan seterusnya. Nah, tergantung risk appetite daripada investor. Betul ya. Tapi adalah kondisi yang tidak menentu. Ya, tidak menentu, pasti orang-orang akan cenderung mengalihkan yang tadinya dari produk-produk yang berisiko tinggi ke produk-produk yang risikonya lebih rendah. Salah satunya adalah emas itu tadi. Sehingga permintaan akan emas itu akan tumbuh. Ya, permintaan emas itu akan tumbuh sehingga ya kembali lagi hukum supply and demand. Permintaan meningkat, maka harga emas juga akan mengalami kenaikan. Betul. Seperti itu. Iya. Nah Pak, kalau kita nih instrumen ingin mulai berinvestasi di instrumen emas, tapi kita adalah investor perorangan, kira-kira sejak kapan nih Pak baiknya seseorang mulai berinvestasi di emas? Ya, kalau saya bilang kapan? Ya kalau bisa sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Kenapa? Balik lagi, yang namanya inflasi itu kan tidak mengenal waktu ya. Ya, mau besok, sebulan lagi, ya semakin lama kita menunda, otomatis dengan adanya
kenaikan inflasi otomatis harganya juga akan mengalami kenaikan. Betul. Ya, mungkin harga emas bisa saja di perjalanan waktu up and down ya, naik dan turun. Tapi ya kita nggak bisa market timing juga. Kita nggak tahu kapan itu turun betulan, kapan itu naik beneran gitu kan ya. Jadi sedini mungkin kita kalau bisa memang kita bisa sisihkan sebagian uang kita untuk kita investasikan ke emas. Kita bisa sisihkan mulai sedini mungkin ya. Dan yang mungkin saya sarankan juga kalau misalnya berat untuk membeli dalam jumlah banyak ya misal kita langsung 1 kilo gitu. Kita sarankan untuk bertahap saja ya, bertahap. Jadi mungkin kita bisa mencari momentum dari average cost dollar averaging gitu kan ya. Jadi kita bisa beli di momen-momen tertentu sehingga kita secara average ya, secara risiko itu terbagi. Seperti instead of kita beli dalam sekali waktu ya, gitu seperti ya, itu sehingga risikonya terpusat gitu. Betul, ya, siapa tahu harganya nanti turun atau naik itu balik lagi menjadi risiko masing-masing investor gitu. Betul. Nah Pak, berbicara tentang harga tadi, sebagai seorang investor yang nantinya mungkin akan bertransaksi di pasar, bertransaksi emas gitu, sebetulnya apa sih Pak harga jual dan harga beli itu sendiri kalau kita mau mulai investasi emas? Ya, sebetulnya antara buyer and seller, penjual dan pembeli, otomatis kan posisinya akan selalu opposite ya, berlawanan ya. Betul. Yang satunya membeli pasti satunya menjual, dan sebaliknya, yang satunya menjual pasti satunya membeli, seperti itu. Nah, bagi kita seorang investor ya, misalnya kita ingin membeli emas gitu kan ya, dari provider emas. Pada saat kita membeli, berarti posisi kita adalah sebagai seorang buyer. Nah, sementara provider emas di sini akan menjadi posisinya sebagai seorang seller, seperti itu. Nah, biasanya penjual emas ini biasanya mereka juga kan karena bisnisnya memang emas, ya mereka akan menjadi standby buyer juga. Ya, di mana suatu hari kalau misalnya saya sebagai seorang investor ada kebutuhan cash dan saya ingin menjual balik emas saya, itu sewaktu-waktu saya bisa menghubungin si pihak provider emas, tadi, betul, which is seller tadi itu. Betul, ya, jadi mereka akan melakukan pembelian balik emas yang saya beli tadi, otomatis dengan nilai atau harga pada saat itu. Harga emas di pasar pada saat saya menjual kembali, atau mungkin kita kenal dengan istilah buyback ya Pak ya. Iya, betul. Which is beberapa provider memang menjadi standby buyer untuk bisa melakukan buyback emas dari buyernya pada saat awal tadi. Tapi sebetulnya dengan banyaknya toko emas gitu kan ya, atau provider-provider yang lain, selama kita bisa membuktikan bahwa emas yang kita miliki adalah genuine atau asli, ya saya yakin semua juga bisa menerima gitu kan ya, bisa menerima karena ujung-ujungnya ini emas murni 24 karat ya, di mana saja juga laku gitu kan ya, karena ini emas ini bukan berarti kita beli dari satu provider terus kemudian suatu hari harus menjual di provider yang sama, enggak juga, karena emas ini bisa dijual belikan dengan pihak-pihak yang lain, seperti itu. Cocok nih ya, berarti liquid ya Pak ya, bisa kita bilang liquid, ya, cukup liquid. Nah Pak, mungkin buat teman-teman di luar sana ada nih Pak yang baru mau mulai investasi khususnya di instrumen emas. Kira-kira Pak Wang sebagai salah satu investor emas juga nih, punya saran nggak sih Pak untuk orang-orang yang baru mau mulai investasi emas? Ya, pertama saran saya adalah pada saat ingin membeli emas, kenali terlebih dahulu terkait dengan apa itu investasi di emas, ya, baik itu tata cara jual belinya, lalu risiko-risiko yang melekatnya, gitu kan ya, karena ini penting, dan bagaimana kita juga melakukan penyimpanan emas tersebut penting nih. Kenapa? Kadang-kadang kita punya emas tapi kita nggak tahu cara menyimpannya di mana. Ya suatu hari kita kehilangan kan repot juga gitu kan ya, beresiko juga gitu kan ya. Karena ini kita pegang dalam bentuk fisik. Ya, kecuali kalau zaman sekarang kan ada titipan emas gitu kan ya. Banyak cara sebetulnya, misalnya untuk keamanan bisa taruh di safe deposit box ya, atau mungkin sekarang ada beberapa mitra-mitra bank atau misalnya perusahaan-perusahaan emas itu bisa kita titipkan ya, titipkan melalui custody emas, seperti itu. Nah, ini penting ya, tadi beberapa step yang saya sebutkan tadi, untuk kita pertama mengenali tata cara jual belinya, lalu kemudian kita kenali risikonya. Karena low risk sendiri belum tentu risk free ya Pak. Betul. Dan kemudian yang ketiga adalah tadi bagaimana kita cara menyimpannya. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengenali poin-poin tadi juga kita harus mengenali bagaimana kita pada saat kita berinvestasi tadi, momen-momen di mana kita harus, misalnya kita ada kebutuhan untuk membelinya atau ingin menjual balik ke market untuk kebutuhan tertentu, ya kita harus memahaminya. Dalam artian tadi kan saya sebut salah satunya poin yang kedua adalah masalah risiko. Ya, karena mungkin kalaupun tadi saya sebutkan bahwa emas merupakan salah satu produk yang kita sebut sebagai safe haven aset gitu kan ya. Akan tetapi kan kembali lagi bahwa risiko itu kan selalu ada. Jadi harga itu di-define di market, bisa naik bisa turun gitu loh. Jangan sekarang saya beli terus kemudian tiba-tiba besoknya harga turun terus kita waduh rugi nih saya beli emas gitu kan ya, seperti itu. Karena kan itu hal yang wajar, harga naik dan turun itu hal yang wajar yang terjadi gitu. Di market. Iya, kalau kita pikirkan beli sekarang besok turun, wah kita bisa stres sendiri, nggak bisa tidur gitu kan ya. Kita kan investasi kan tujuannya justru ingin tidur nyenyak gitu ya, bukan mau nggak bisa tidur gitu kan ya, seperti itu. Dingin kita mikirin harga gitu ya, Pak. Betul. Jadi kita justru itu yang kita harus kenali supaya kita siap pada saat kita melakukan investasi emas seperti itu. Nah, kalau jenis emasnya sendiri Pak, yang kita misalnya mau beli di awal nih, itu lebih baik kita membeli emas yang seperti apa? Ya, ini sebenarnya merupakan salah satu lanjutan dari poin yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau memang ini tujuannya untuk investasi, ya tentunya kita sarankan untuk membeli better emas lantakan atau emas batangan seperti itu. Emas batangan. Iya, bar ya. Daripada gold bar ya Pak gold bar, bukan emas dalam bentuk perhiasan. Giwang lah. Ya, karena kalau emas untuk perhiasan kan biasanya kita memang untuk dipakai gitu ya, bukan untuk investasi. Kan nilainya memang beda. Pada saat kita membeli emas perhiasan, itu pasti akan dihitung nilai emasnya pertama ya, berapa karat, berapa gram gitu kan, plus ongkos pembuatannya. Misalnya pembuatan gelang yang tambah rumit lagi bentuknya seperti apa, itu ada nilai-nilai perhitungan ongkos pembuatan. Which is menjadi additional cost kita. Betul, ya Pak ya. Pada saat kita membeli. Nah, berbeda kalau kita membeli emas batangan ya, gold bar gitu kan ya. Ya nilainya akan seperti itu. Cuma memang beda masing-masing kepingnya itu ya, antara yang cetakan yang 1 kilo, 500 gram, 250 gram itu beda. Ongkos cetaknya seperti itu. Tapi itu hanya sekali. Tapi itu tidak ada ongkos untuk biaya untuk kayak pembuatan perhiasannya seperti itu. Sehingga itu bisa meminimalisasi cost pada saat kita melakukan investasi pembelian emas tersebut. Sehingga pada saat kita jual balik, yang dimana kalau emas perhiasan pasti tidak akan dinilai lagi tadi. Wah Pak, ini emasnya rumit. Pembuatan emasnya rumit. Ini harganya beda. Enggak seperti itu. Biasanya nilainya akan dinilai hanya dari ditimbang berapa dan berapa karatnya. Berapa karat emasnya. Nilai kadar emasnya di situ. Nah, kalau emas batangan tadi kan nilainya standar ya. Yaitu 999,99% gitu kan ya. 24 karat. Jadi itu standar gitu loh. Jadi kalau pada saat kita melakukan transaksi juga jauh lebih mudah seperti dibandingkan kalau perhiasan tadi. Mungkin peruntukannya juga berbeda ya Pak. Kalau perhiasan untuk dikenakan sebagai perhiasan diri, sementara kalau untuk investasi kita sarankan yang lebih mudah saja gitu ya, emas dalam bentuk gold bar. Nah Pak, terakhir nih Pak Wang, kalau di Bank Muamalat sendiri ada nggak sih Pak produk yang berkaitan dengan emas, misalnya kalau nasabah yang baru mau mulai investasi emas gitu, kira-kira keuntungan dan fiturnya apa saja jika tersedia? Nah, ada itu. Sebetulnya kalau di Bank Muamalat sendiri kita ada namanya tabungan hijrah prima berhadiah. Hadiahnya apa Pak? Payung? Atau TPB? Oh enggak dong. Oh bukan. Biasanya kan payung, souvenir bank atau book gitu. Ya enggak, ini hadiahnya menarik. Hadiahnya boleh pilih. Nasabah bisa nasabah boleh pilih apa saja, dan ya kita sebagai contoh-contoh kita juga punya list hadiah-hadiah tersebut, mulai dari gadget, laptop ya, lalu kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahkan sampai kendaraan bermotor, mobil ya. Juga bisa, tapi bisa dalam bentuk hadiah tadi ya Pak ya. Iya, dan yang menarik lagi ada juga dalam bentuk emas. Jadi seperti saya itu. Nabung, saya dapat hadiah emas. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Betul. Dan uang tabungan saya dipotong nggak Pak? Enggak. Jadi betul-betul tabungan hadiah, tetap tabungan, ini dapat hadiah di depan gitu kan ya. Ya nanti tergantung keperuntukannya ya.
Dan memang uniknya ya ternyata banyak nasabah-nasabah kita sudah melek investasi ya, mereka memilihnya otomatis yang memiliki nilai di kemudian hari. Jadi Nah, hadiahnya kalau bernilai misalnya gitu ya, Pak? hadiahnya itu ya iPhone 13 ya iPhone mungkin, Pak. 13 atau yang di bagiannya itu secara nilai itu ada depresiasinya dari waktu ke waktu. Iya, turun ya. ya. Jangankan kita nunggu besok ya, kita unboxing aja nilainya udah berubah gitu kan ya. Dijual udah turun. Udah turun gitu. Kardusnya Loh, dibuka. kardusnya udah dibuka gitu kan, sekelnya udah dibuka seperti itu. Nah, beda ya kalau misalnya kita emas. Nah, itu kita lihat ternyata minatnya majority dari nasabah-nasabah kita yang membeli produk TPB tersebut, mereka lebih memilih hadiahnya emas. Oh, jadi sudah menjadi primadona ya. Betul, Produk tabungan iya. hijrah prima berhadiah emas. Betul. Karena tadi ya Pak, selain dana kita di tabungan tetap utuh, aman dan juga berkembang, hadiahnya juga bernilai dan berkembang. Betul, gitu ya, Pak. betul. Jadi dua-duanya bisa berkembang, hadiahnya berkembang, sementara tabungannya juga terus berkembang, seperti itu. Cocok ini berarti untuk yang baru mulai investasi. Iya, Nah, teman-teman mungkin iya. gak usah ragu lagi kalau mau mulai investasi emas, tadi bisa langsung ikuti tips-tips yang disampaikan Pak Wang. Kalau mau nabung dulu juga boleh ya Pak ya. Nabung di Bank Muamalat pakai tabungan hijrah prima berhadiah, ada hadiah emas. Iya. Mungkin itu aja Pak Wang yang mau kita share-share Baik. terkait dengan seluk-beluk investasi emas. Nanti di episode selanjutnya kita bisa share tentang investasi produk-produk lainnya. Baik. Terima kasih Pak Wang atas Terima waktunya. Teman-teman terima kasih, jangan lupa ikuti terus Muamalat Talk di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.